Halo Kak Angel dan Kak Jo dan teman-teman semua. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lorian Kasisa Zizendo dengan NIM 122303734 dan teman saya Brigita Aprilia Kantari dengan NIM 1223073. Nah, oke. Kita lanjut dengan soal yang kita bikin. Nah, kita dapat perusahaan kipas angin. Nah, seperti yang kakak-kakak bisa lihat, kita bikin transaksi di bulan Mei 2023. Nah, pada tanggal 1 Mei 2023, PT Allo membuka toko elektronik yang diberi nama Wolven. Toko ini akan dijalankan dengan menyewa ruko di daerah Jakarta Selatan. Berikut adalah nomor dan nama akun yang dimiliki oleh Wolven. Nah, bisa kita lihat ini merupakan transaksi bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 1. Oke, selanjutnya di penyesuaian ada 3, yaitu sewa toko telah direalisasikan untuk masa 1 tahun dan telah dinikmati selama 5 bulan. Yang kedua, surplus yang dimiliki Wolven pada akhir Mei 2023 itu sejumlah 600. Yang ketiga adalah depreciation equipment per tahun sebesar 1.500.000. Oke, kita next. Kita ke account, bisa dilihat ada chart of account dan account title. Untuk chart of account-nya ini kita pakainya manual. Jadi sampai bawah nih mungkin kakak bisa lihat itu manual semua ya. Terus untuk case-nya juga di account title sini masih manual juga sampai bawah. Terus kita ke chart of account. Nah, ini kita udah pakai rumus sama dengan dan semua itu nanti dimasukkan ke data validation gitu. Ini mungkin bisa dilihat ya teman-teman semua data validation. Coba defining. Oke. Nanti kita potong. Oke, mungkin bisa dilihat ini ada chart of account. Nah, ini nanti di define name semua ya dari akun 111 sampai di akun 516. Seperti itu. Terus kita akan next ke trial balance. Oke, untuk ke trial balance-nya kita ke akun 111 kita pakai rumus sama dengan account. Nah, terus itu sampai ke bawah ya. Untuk seterusnya itu sama, tinggal ngikutin aja. Terus untuk case-nya ini kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP dari account. Nah, untuk ini sama juga ya. Untuk ke bawah semua rumusnya sama. Tinggal di drag aja. Gitu. Nah, untuk akun 111 yang cash, itu nominalnya di debit ada 50 juta, di account receivable itu ada 80 juta, terus di supplies ada 10 juta, inventory ada 10 juta, repair ada 8 juta, dan equipment ada 18 juta itu di debit. Kalau di kredit, account di accumulate depreciation, equipment itu ada 1 juta, account payable 50 juta, dan owner capital ada 125 juta rupiah. Dan total dari semuanya, dari kredit dan debit, 100 juta 76 ribu. 76 176 juta. Selanjutnya ke inventory akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke inventory schedule. Nah, di sini kan kita udah bikin tabelnya. Sebelumnya kita juga bikin tabel di sini. Inventory kodenya ini kita tulis manual, terus kita define name. Kemudian di sini dari inventory sampai purchase cost ini kita tulis manual juga. Nah, kenapa ini beda? Jadi kita bikin harga jualnya itu lebih tinggi. Kemudian di average cost ini ada rumus sama dengan dalam kurung K6 ditambah L6 dibagi dalam kurung D6 plus H6. Nah, K6 ini adalah beginning dari cost ditambah dengan purchase dari cost dibagi dari beginning dari quantity ditambah dengan purchase quantity. Seperti itu, terus kita tinggal drag sampai ke bawah. Jadi rumusnya tetap sama.
Selanjutnya di sales cost, karena kita pengen keuntungannya itu meningkat jadi 125%, maka rumusnya adalah 125% dikali dengan E6. E6 ini kita dapat dari average cost. Nah, untuk selanjutnya itu beginningnya kita tulis manual. Di purchase kita tulis dengan rumus ini dari General Journal. Terus selanjutnya juga di sales kita pakai dengan rumus General Journal juga pakai rumus SUMIF. Terus di ending kita pakai rumus G6 plus H6 dikurangi E6. G6 ini adalah beginning dari quantity ditambah purchase quantity dikurangi dengan sales quantity. Sehingga hasilnya adalah ini. Dan tinggal di drag aja. Selanjutnya, Nah, selanjutnya itu untuk beginning cost itu kita dapat sama dengan C6. C6 itu kita dapat dari mana sih? Nah, dari sini. C6 kita dapat dari first cost yang lama. Itu dikali sama G6-nya kita ambil dari beginning quantity. Terus hasilnya ini bisa dilihat, nanti semua tinggal di drag aja. Terus kita ke purchase, itu sama dengan D6. D6-nya itu kita dapat dari sini, dari purchase yang baru. Terus kita kali sama H6 tuh dari purchase quantity. Sama dengan hasilnya segini, ini bisa dilihat. Terus kita tinggal drag ke bawah juga. Terus kita ke sales, salesnya sama dengan F6. F6 kita dapat dari sales cost, terus dikali sama I6. I6-nya kita sales quantity. Sama dengan hasilnya sekian dan tinggal di drag drag ke lagi. bawah. Terus untuk ending yang terakhir sama juga sama dengan terus E6. E6-nya itu kita dapat dari average cost dikali sama J6 itu kita dapat dari ending yang ini. Ending Nah, quantity. terus tinggal sama dengan dan di drag lagi. Nah, ini nanti jangan lupa di-define juga jadi namanya inventory. Gitu deh. Terus kita ke next Ke general general journal. journal. Nah, untuk general journal ini kita masih pakai manual sampai ke bawah. Itu manual semua ya kawan-kawan, teman-teman semua dan kakak-kakak. Dan untuk explanation-nya ini juga manual. Nah, untuk inventory kodenya kan tadi kita udah define yang di awal. Nah, ini kita tinggal ke data validation aja. Terus sampai ke bawah sama juga ya, teman-teman. Terus untuk quantity-nya itu kita tulisnya Manual juga. manual. Nah, untuk ref-nya sama juga. Ini kita tinggal eh, data validation. Terus nanti kita tinggal nanti hasilnya keluar. Terus nanti sampai ke bawah pun sama. Tuh. Terus untuk account detailnya itu kita pakai rumus if sama dengan VLOOKUP dari account. Untuk balance-nya, nanti kita pakai rumus if sama dengan if and. Nah, nanti ini bisa teman-teman lihat semua, terus nanti disama dengan dan hasilnya bakal keluar. Itu tinggal di drag aja sampai ke Ke bawah. bawah. Terus sama untuk ref-nya juga, masih yang kayak tadi kita pakai dari data validation. Terus untuk ke akun titelnya, itu kita pakai rumus if, VLOOKUP, sama account. Itu tinggal di drag lagi ke bawah. Yang penting definisi teman-teman. Yap. Penting. Terus untuk balance, kita pakai rumus if sama dengan if and. Nah, itu nanti teman-teman mungkin bisa lihat lagi rumusnya. Terus nanti tinggal di enter aja. Terus nanti hasilnya keluar dan tinggal di drag lagi. Oke, tapi emang karena kita pakai rumus, tapi di beberapa part kita ada yang manual juga nih teman-teman. Kenapa kita manual? Karena emang dari sistem itu kita harus jumlahin secara manual. Jadi rumusnya kayak gini ya. Gitu. Oke, kita next. Gitu. Adjusting entries. Oke, di adjusting entries tadi kan di sesuai soal ada 3 penyesuaian. Nah, penyesuaian pertama itu adalah penyesuaian sewa. Nah, di ref ini nanti kita juga pakai data validation. Terus di account title kita pakai rumus if juga supaya account title-nya nanti muncul ketika kita mengeklik di area ref. Kemudian di balance kita manual. Kenapa bisa dibagi 12? Karena di penyesuaian sewa tadi telah direalisasikan selama Selama satu satu tahun. tahun. Satu Nah, tahun tuh ada 12 bulan ya. Makanya
12 seperti itu. Nah, karena yang di kredit ini kita pakai sama dengan dari E6. E6 ini adalah hasil dari balance yang ada di debit. Gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu ada supply hasilnya segini. Jadi kita pakai sama dengan juga. Terus untuk yang di depreciation expense karena tadi sisanya adalah 1.500.000, maka langsung kita tuliskan 1.500.000. Sehingga nanti untuk total akhirnya kita jumlahin jadi 12.400.000. Dengan rumus Sum. Oke, kita next. Sorry. Oke, untuk yang pertama di akun satu ini kita manual. Terus untuk case-nya kita pakai rumus if sama dengan VLOOKUP account. Jangan lupa ya teman-teman. Terus jangan lupa nih, kita kan di awal tuh ada eh, apa ya namanya ya? Saldo awal. Saldo awalnya 50 juta. Jadi kita ngambil dari trial balance. If sama dengan VLOOKUP trial balance. Seperti itu. Terus kita lanjut. Ini bisa lihat rumusnya if sama dengan general journal. Ini juga sama, tinggal di drag aja ke bawah. Yang penting rumusnya benar. Terus selanjutnya di explanation, ini kita pakai rumus if, general journal. Nanti tinggal di drag aja, nanti ini keluar. Karena ini kita di case, nanti nama-nama akunnya ini keluar. Terus untuk debitnya, itu kita pakai rumus if sama dengan sama dengan if general journal juga. Di enter nanti keluar semua hasilnya. Terus untuk kredit masih sama juga, rumusnya masih pakai if general journal. Nah, terus untuk di balance. Balance-nya ini if bisa dilihat sama dengan if, nanti di enter dan hasilnya keluar semua, nanti tinggal di drag. Oke, untuk ini beberapa transaksinya dari General Journal, terus next di adjusting entries tadi karena nggak ada cash, jadi kita bisa langsung lihat hasilnya, yaitu total akhirnya Rp62.137.504. Kita lanjut ke GL selanjutnya, yaitu GL 112, yaitu account receivable. Nah, di account receivable tadi kan kita lihat di trial balance saldo awalnya ada 80 juta. Dan saldo awalnya itu ada di debit. Jadi kita tulisnya tetap 3 gitu. Nah, karena di tanggal 24 itu ada transaksi, tapi dia di kredit, sehingga dia mengurangi dong. Otomatis nanti hasilnya akan berkurang. Dan hasil totalnya adalah 68.150.000. Oke, next kita ke akun 113 supplies. Nah, di sini rumusnya masih sama, terus ada akun ini pembelian perlengkapan, rumusnya masih sama juga. Untuk debitnya rumusnya masih sama kayak di awal, if. Terus ini karena tadi ada saldo awalnya 10 juta. Nah, nanti ditambah karena kan ini di debit seperti itu. Nah, untuk di adjusting interestnya ada nih di debit. Ini kita pakai if sama dengan bisa di adjusting interest. Terus nanti ini dikurang. Total akhirnya nanti ada 1.200.000. Bisa diperhatikan ya teman-teman untuk rumusnya. Nah, next. 1.4. Oke, di inventory tadi juga saldo awalnya ada 10 juta. Nah, ini merupakan beberapa transaksi yang kita dapat dari General Journal dari akun inventory. Nah, ini sehingga menghasilkan total akhirnya 10.356.535 rupiah. Oke, next. Nah, di akun 115 ini ada transaksi juga, ini bisa dilihat. Nah, kan kita tadi punya saldo awal lagi nih, teman-teman. Jangan lupa ya, saldo awalnya 8 juta. Nah, terus ini ada di debit ya, untuk akun transaksinya. Terus ditambah dan hasil akhirnya. Sama ada juga eh, ini di debit. Nanti ini ditambah dulu yang 1.800.000. Nanti keluar hasilnya 9.800.000. Terus dikurang 1.500.000. Total akhirnya ada 8.300.000. Rumusnya masih sama. Next.
Oke, next di akun selanjutnya 116 yaitu equipment. Dia masih sama pakai rumusnya. Terus karena di equipment ini nggak ada transaksi, maka hasilnya juga sama seperti itu. Oke, untuk diakumulasi depreciation equipment 117. Di sini juga sama, tapi ada di kreditnya. Ini 1 juta ya awalnya. Nah, ini teman-teman boleh lihat nih. Itu nanti ditambah, jadinya hasil akhirnya teman-teman bisa lihat 2.500.000. Oke, kenapa dia bisa ditambah? Karena di beginning balance-nya ini kita tulis 4, karena saldo awalnya dia ada di kredit. Oke, lanjut ke account payable di nomor akun 211. Sama ya kayak GL 117 tadi, karena dia saldo awalnya ada di kredit, maka di sini kita tulis 4. Nah, di sini ada beberapa transaksi juga. Oke, karena dia di debit, maka dia mengurangi yang ada di kredit. Sehingga hasil totalnya adalah 47.785.000. Next. Pun 331 owner capital. Nah, tadi ada saldo awalnya 125 juta. Nah, untuk di sini nggak ada transaksi sama sekali, jadi langsung aja ke hasil akhirnya. Ini rumusnya bisa dilihat, totalnya 125 juta. Karena tidak ada transaksi. Next. Oke, di owner drawing juga, karena dia nggak ada saldo awal, jadi kita tulis strip, karena hasilnya juga pasti 0. Terus di 312 ini juga tidak ada transaksi, sehingga hasilnya juga tetap 0. Jangan lupa ya kawan-kawan, semua itu nanti di-drag ke bawah. Itu kuncinya. Oke, untuk di 114 sales revenue itu nggak ada saldo awalnya, tapi ini ada beberapa transaksi. Ini bisa dilihat di kredit. Nah, kenapa di kredit? Soalnya dia nih untuk hasil akhirnya ada di 14.237.504 perak. Nah, oke, next. Karena di sales diskon juga nggak ada transaksi, otomatis dia juga 0. Terus di next, di 413 ada sales return, ini juga 0 karena dia nggak ada transaksi. Nggak ada penambahan transaksi, jadi hasil akhirnya juga sama 0. Oke, kita next di cost of goods sold 511. Nah, ini ada beberapa transaksi, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, rumusnya masih sama ya teman-teman, ngikutin yang kayak di awal. Untuk hasil akhirnya, ini bisa dilihat, ini rumusnya juga. Hasil akhirnya adalah 8.678.465 perak. Oke, next. 152. Nah, di 512 ini nggak ada transaksi juga, jadi dia hasilnya 0. Terus di electricity juga ini ada satu transaksi di tanggal 15, yaitu 300, sehingga dia menambah debit, sehingga hasil totalnya adalah 300.000. Untuk depreciation expense equipment, itu ada transaksi di existing interest-nya, di debit, jadi hasil akhirnya 1.500.000. Untuk rumusnya tetap sama ya. Nanti tinggal di drop aja. Terus ke 515 ada surplus expense. Ini ada transaksi juga di debit. Nah, nanti hasil akhirnya tetap sama 9.400.000. Untuk rumusnya tetap sama ya, pakai if. Oke, next. Oke, next di 516 run expense. Run expense ini di adjusting entries ada penambahan yaitu 1.500.000, sehingga total akhirnya juga 1.500.000. Oke, kita next ke income statement. Nah, di income statement ini kita isinya tentang revenue dan expense. Nah,
di revenue sendiri kita manual. Nah, untuk selanjutnya di nama-nama akunnya baru kita pakai data validation dari account. Sehingga hasilnya nanti tinggal kita pilih. Terus untuk jumlah akhirnya kita pakai total akhir yang ada di nomor akun tersebut. Karena tadi kita lihat di sales account dan sales return itu nggak ada transaksi, maka ya hasilnya tetap nol. Sehingga net salesnya nanti kita akan jumlahkan semua salesnya menjadi total akhirnya adalah 14.237.504 rupiah. Terus selanjutnya ada di cost of goods sold. Nah, di cost of goods sold ini kita ambil total akhirnya di GL511 sesuai nomor akunnya, sehingga hasilnya adalah 8.678.000 sekian. Nah, untuk di gross profit, kita pakai manual tapi sama dengan B8 dikurangi B11. B8 ini adalah net sales dikurangi dengan cost of goods sold sehingga hasilnya ini. Selanjutnya, Nah, untuk expense-nya masih sama kayak yang April ngomong, kita harus pakai data validation. Ini tinggal di drag aja, terus nanti tinggal dipilih gitu. Terus nanti untuk hasilnya sama, kita ngambil dari hasil akhir terakhir. Nah, ini udah ada, bisa teman-teman lihat, 300. Nah, terus kita langsung ke total expense. Total expense ini kita tambah, kita pakai rumus sum. Terus kita tambah dari yang eh, sales and wages expense sampai di rent expense. Hasilnya 12.700.000. Terus untuk net income, ini kita pakai sama dengan sum. Kita pakai gross profit, terus kita kurang sama yang hasil ini, total expense, hasilnya 7.149 minus. minus 1.149.61 rupiah. Oke, kita next ke owner equity. Owner equity ini ada owner capital, income statement, semuanya itu manual. Nah, barulah kita di sini pakai sama dengan, karena tadi ini ditanyakan adalah saldo awal dari owner capital, kita ambil dari trial balance. Nah, net income ini kita dapat dari income statement. Yang tadi, Karena di GL311 tadi nggak ada transaksi, otomatis total akhirnya adalah 0. Sama seperti owner drawing, karena tadi juga nggak ada transaksi, otomatis dia nggak menambah atau mengurangi. Sehingga di owner's equity akhir bulan Mei adalah 117.859.039 dengan rumus sum yang kita jumlahkan dari B4 sampai B7. Oke, kita lanjut ke final position. nah, final position ini dari case sampai akumulasi depreciation, equipment, itu semua kita pakai data validation. Nanti tinggal di drop aja semua, nanti keluar lagi, tinggal kalian pilih yang kayak tadi April jelasin. Nah, terus untuk yang angka-angkanya ini, kita ngambil dari masing-masing GL ya, sesuai sama yang ini nih, yang bisa teman-teman lihat. Ini nih. Nah, terus untuk total asetnya nih kita pakai rumus sum, terus kita tambahin yang dari cash sampai akumulasi depreciation. Gitu. Terus kita ke bawah. Mungkin April bisa dijelasin. Oke, ini di liabilities itu ada account payable. Sama ya, nama akunnya kita harus pakai data validation. Terus untuk hasil akhirnya kita ambil dari GL tersebut sehingga totalnya adalah 47.785.000. Nah, untuk owner equity kita dapat dari statement of owner's equity. Nah, tadi kan totalnya adalah 117. Nah, sehingga didapat kita tambahin aja liabilities ditambah dengan owner's equity sehingga hasilnya 165 juta sekian dan sama dengan total aset. Balance Jangan deh. lupa pakai rumus sum. Ini ya bisa dilihat. Itu penting banget. Oke. Terus Yang terakhir, statement of cash flow. Oke, untuk ininya kita pakai div name, data data validation. validation yang sudah kita div name tadi. Nah, terus untuk
ininya kita pakai rumus if sama dengan VLOOKUP. Nah, ini ke bawah sama semua ya, pakai rumusnya. Terus kita ke netcast, ini sum, kita pakai rumus sum, terus kita tambahin semuanya, dan hasilnya 13.637 sekian. Nah, kalau dia outflow, kita harus pastiin kalau dia itu adalah negatif, sehingga nanti dia akan mengurangi dari inflow. Oke, terus lanjut ke inflow, ini kita pakai data validation juga. Terus untuk ininya kita ngambil dari if VLOOKUP dari ini bisa GL dilihat ya, satu. dari masing-masing GL-nya lagi ya. Terus ke outflow-nya, ini masih sama, masih pakai data validation juga. Terus itu untuk ini kita masih pakai if VLOOKUP dari GL lagi. Terus kita ke netcast, ini sum, terus kita kurang ya. Kita sum dari B17 sampai B21. Kenapa dia hasilnya minus? Karena di outflow dia lebih banyak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya bisa dijelasin mungkin oleh April. Oke, di net in cash ini, di net cash yang di atas, di operating activities, hasil akhir ini, kita tambahkan dengan net cash yang ada di investing, sehingga hasilnya adalah 12.137.504. Karena cash at beginning year ini adalah saldo awal kita tadi adalah 50 50 juta. juta, itu kita ambil dari GL11 di beginning balance, sehingga hasilnya adalah cash end of the year. Hasilnya adalah segini. Begitu. Dengan rumus sum lagi. Jangan lupa ya teman-teman rumusnya. Oke, Oke, sekian dari kelompok kami. selamat menyaksikan. Bye.